Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pas kita melihat tadi tanaman nilam ya, di Desa Sinorang, Dusun Tumpu Jaya. Dan hari ini kebetulan saya sedang ada agenda panen kelapa sawit saya, yang kemarin kita sudah lakukan perawatan ya. Sisa kita menunggu proses penyerapan dari aplikasi pupuk yang sudah kita lakukan kemarin, dan bagaimana hasil dari panenan kita pada kali ini nanti akan kita lihat di tiap-tiap TPH. Dan sementara bagaimana kita lihat orang yang sedang melakukan proses pemanenan itu sendiri. Nah, ini adalah terlihat buah dari tanaman kelapa sawit saya, dan kemarin kita sudah aplikasikan pupuk dengan metode dibenam seperti ini. Nah, kenapa saya gunakan metode dibenam seperti ini? Agar supaya yang pertama tidak terjadi penguapan, dan yang kedua karena ini memang musim hujan ya, curah hujan agak tinggi, agar supaya pupuk yang kita aplikasikan di tanaman nilam kita tidak terbawa air hujan, sehingga saya melakukan metode dengan dibenam di sekitaran pokok tanaman kelapa sawit kita gitu. Ini terlihat buah dari panenan kita belum diangkat ke TPH. Jadi nanti kita akan lihat ada beberapa yang sudah diangkat dan dikumpulkan di TPH. Nanti kita akan lihat seberapa banyak ya buah yang kita hasilkan di bulan ini. Nah, ini adalah buahnya. Nah, nanti ini akan dipotong agar supaya tidak terkena potongan di pabrik, karena kalau janjangannya ya, tandanya ini agak panjang sehingga potongannya juga nantinya akan besar gitu. Ini satu pohon ada 3 buah yang turun. Ini ada 1 buah, sana lagi ada 1 buah, ini ada 2 buah. Dan kemarin saya juga sudah pesan janjangan kosong sawit dan sudah diaplikasikan juga. Jadi pengaplikasian janjangan sawit ini saya lakukan di antara tanaman kelapa sawit ya, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kemarin saya tidak lakukan penghamburan janjang sawit ini di bawah pohon kelapa sawit dengan cara melingkar, karena saya pikir nantinya itu akan mengganggu proses pemungutan brondol ketika musim panen dilakukan oleh pemanen kita gitu. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini adalah buah yang sudah turun dari pohonnya. Nah, ini kalau misalnya di lingkaran dari pohon ini itu ada janjang sawitnya, maka tentu proses pemungutan dari brondolan ini akan tengah mati gitu. Dan kalau misalnya brondolannya tidak dipungut, maka tentu akan tumbuh dia, yang itu juga setengah mati kita bunuh kalau misalnya brondolan ini tidak dipungut dan tumbuh di bawah pohon kelapa sawit kita. Sehingga janjangannya saya taruh di antara pohon kelapa sawit ini supaya tidak mengganggu dari pemanen kita mengumpulkan brondolannya. Nah, ini terlihat ini panenan kita sahabat-sahabat semua. Jadi buahnya seperti ini, lumayan cukup besar. Ini sekitar bujer 25. Ini juga sudah masak. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, nanti kita akan lihat semua buah ini dikumpulkan di TPH masing-masing sesuai dengan jalurnya itu sendiri gitu. Nah, jadi ini terlihat ini orang yang memungut brondolan ya, dikumpulkan di karung, dan terlihat sana tenaga kerja kita ya. Jadi untuk yang ini sahabat-sahabat semua, nanti akan kita lakukan proses pengomposan dari janjangan sawit ini. Jadi ini masih belum kita lakukan proses pengomposan, karena nantinya saya akan tambahkan lagi dengan kohe di tiap-tiap janjangan sawit yang sudah kita hambur di antara tanaman kelapa sawit kita gitu. Nah, ketika sudah dihambur kohe atau kotoran hewan, maka nanti kita akan persiapkan juga berapa bahan untuk proses pengomposan itu terjadi. Tukang brondolan kita sedang memungut brondolan ya, jadi saya antisipasi sekali brondolannya jangan sampai ada yang tertinggal. Saya sudah pesan ke tukang panen saya, karena jujur tengah mati dan itu akan berdampak negatif kepada tanaman kelapa sawit kita. Kalau misalnya brondolannya ini tidak dipungut, maka tentu nantinya akan tumbuh di sekitaran kelapa sawit kita. Nah, sehingga harus dipungut brondolannya. Nah, ini lagi menjatuhkan buah.
Coba brondol sekali Pak Wait. Coba brondol sekali. Ini yang sebelah. Oke. Mantap. Wih. Besar juga ya. Kita akan lihat lagi sahabat-sahabat semua. Jadi nanti saya akan perlihatkan bagaimana buah yang sudah terkumpul di TPA. Nah, sana masih ada satu tukang panen kita yang masih juga menjatuhkan buah yang sudah masak. Nah, ini terlihat sudah banyak, yang ada 2 janjang yang masak dan nantinya akan diturunkan juga gitu. Jadi kepada sahabat-sahabat semua petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, nah tentu hari ini harga dari TBS sudah lumayan bagus, sehingga sangat penting juga kita melakukan perawatan ya yang intens di kebun kelapa sawit kita, agar supaya menghasilkan TBS ya, buah yang segar, yang bagus, dan tentu memiliki bobot yang maksimal gitu. Keren. Wih, satu pohon berapa itu yang jatuh? 4. Bukan main, habis buah begini. Satu pohon 4 buah yang masak guys. Jadi yang dibawa sudah? Wah, jangan, habis ini orang lihat. Masih ada satu pohon di sana yang so masak sekali. Om lihat itu. Yang di jalur baku gandeng dengan itu orang yang sebelah. Saya lihat tadi. Ada 2 pohon. Coba brondol sekali. Makan dulu. Oke, siap. Malah tukang bakso keluar. Mangan dia, mangan. Mangan. Oke. Jadi ini namanya Amir. Jadi ini pemanen kita senior di kelapa sawit. Jadi baik, nanti kita akan lihat sahabat-sahabat semua buah yang sudah keluar di TPH.